Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan kuliah Ramadan Golden Habit Forum rahimakumullah, baik yang berada di media Zoom maupun Facebook dan streaming YouTube. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan hingga hari ke-9 bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap nanti sampai selesai kita dapat jalani dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan terbaik kita. Nah, salah satu amalan yang sedang kita bahas adalah tentang tadarus Al-Quran. Kita sudah mengkaji bagaimana tujuan tadarus, hikmah tadarus, ya. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana kita memudawamahkan tadarus. Dawamah itu amalan yang menjadi kebiasaan. Artinya kita lakukan secara konsisten terus-menerus. Memudawamahkan tadarus Al-Quran. Nah, sebagai pembuka, Bapak-Ibu sekalian, ada hadis yang sangat menarik yang menunjukkan tentang amalan terbaik. Bahwa amalan yang terbaik itu adalah yang mudawamah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iklafu minal amali ma tutiqun fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla. Beramalah yang mampu kalian lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang paling mudawamah. Mudawamah itu menjadi kebiasaan, ya, meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi amalan-amalan yang paling baik itu yang kita lakukan terus-menerus, hari-hari kita lakukan. Ya. Ya. Bagaimana proses pembentukan kebiasaan? Ya, itu ada ada ilmunya. Bagaimana kebiasaan itu menjadi sesuatu yang kita lakukan. Ya. Prosesnya ini, alurnya, ya. Saya mengambil dari bukunya Ibrahim Al-Fiqi, bagaimana proses membentuk kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu kita mulai dari berpikir. Ya, ini awalnya berpikir. Ya. Nah, terkait dengan tadarus ini, kita berpikir, berkomitmen tadarus setiap hari, ya. Khatam sekurang-kurangnya sekali setiap bulan, misalnya. Ya. Karena seperti kita bahas hari yang lalu, ya, kita tadarus itu durasinya itu 1 bulan sekali khatam minimal. Ya. Kalau bisa lebih baik, tapi tidak boleh kurang dari 3 hari. Ya, jadi idealnya itu ya antara sebulan hingga maksimal 3 hari. Nah, angka yang disarankan ya kalau bisa sebulan 2 kali, ya. Syukur bisa seminggu sekali, ini luar biasa sekali. Ya.
Tapi bisa 1 bulan sekali, ini sudah termasuk di atas rata-rata di antara umat Islam. Karena sebagian besar umat Islam belum bisa melakukannya. Jangankan khatam sebulan sekali, yang membaca sebulan sekali saja, atau sebulan tidak membaca sama sekali juga masih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita sudah berpikir, berkomitmen membaca tadarus Al-Quran setiap hari, khatam minimal sekali, itu kita kemudian bisa menata mau kita baca kapan. Selesai tahajud misalnya pada waktu sebelum subuh kita ada porsi membaca, kemudian kita bagi juga sebelum dan sesudah sholat, itu kita di situ juga membaca. Nah, kalau misalnya 2 waktu itu yang kita lakukan, pikiran kita itu sudah mengarahkan pokoknya habis tahajud, kemudian sekitar sholat, sebelum sesudah sholat, itu kita baca Al-Quran. Jadi kita sudah memikirkan untuk membaca Al-Quran pada waktu-waktu itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika pikiran itu sudah ada di dalam otak kita, ada komitmen untuk membaca setiap hari, otak sudah merekam apa yang kita pikirkan. Jadi otak kita merekam dari apa yang kita pikirkan itu, untuk kemudian dia membuat file di dalam otak kita. File yang merekam tentang pikiran untuk melakukan tadarus setiap hari dan khatam 1 kali sebulan. Nah, itu sudah ada filenya di dalam otak, keinginan itu. Nah, kalau keinginannya itu kemudian menjadi kuat, jadi sangat ingin pokoknya, wah mulai hari ini saya harus sudah mulai, targetnya 1 hari 1 juz dilakukan mulai hari ini, maka kita akan melakukan hari ini. Ini ada tahapan pelaksanaan. Setelah direkam, ada filenya di dalam otak, itu ada tahap pelaksanaan. Nah, ketika kita sudah laksanakan, Bapak-Ibu sekalian, maka file pengalaman melaksanakan itu kita simpan di dalam file yang merekam tadi. Jadi pengalaman melaksanakan, mungkin Bapak Ibu sekalian punya pengalaman tadarus kalau habis tahajud, pengalamannya seperti apa, sebelum sholat pengalamannya seperti apa, sesudah sholat pengalamannya seperti apa. Mungkin sudah sholat yang agak panjang, mungkin habis sholat maghrib punya pengalaman. Pengalaman itu kemudian disimpan, dikonsolidasikan dengan file pikiran tadi. Jadi dari pikiran itu kemudian sudah ada pengalaman melaksanakannya. Nah, file itu kemudian menjadi pengalaman. Pengalaman tadarus pada waktu-waktu yang telah dilakukan. Nah, kalau kemudian diulangi, maka pengalaman tadi itu akan merubah otak kita. Jadi secara fisiologi otak kita akan berubah, semakin sering diulang dengan cara yang sama. Jadi caranya sebaiknya dengan cara yang sama, tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita sebelum sholat, sesudah sholat kita tadarus, itu kita ulang-ulang terus, demikian terus, Nah ini kita lakukan terus-menerus dengan pengalaman yang sama. Nah itu nanti Pak akan membuat perubahan, mulai awalnya itu perubahan fisiologi. Nanti kalau berlangsung terus, itu akan terjadi perubahan anatomis otak kita. Jadi kalau kita bisa mengulang setiap hari sampai kemudian lebih dari 90 hari, itu nanti perubahannya akan terjadi perubahan anatomis otak kita. Struktur otak kita itu sudah menggambarkan kegiatan tadarus kita tiap hari.
Ya, tinggal Bapak Ibu melakukannya kapan, ya, melakukannya setelah sholat tahajud atau mungkin sebelum sholat tertentu, setiap sholat 5 waktu, ya, kita lakukan. Itu kalau kita ulang-ulang dengan cara yang sama, itu akan terjadi perubahan anatomis otak kita pada 90 kali pengulangan. Nah, kalau sudah terjadi perubahan anatomis otak kita kemudian mengendalikan aktivitas tadarus kita. Akan terjadi secara otomatis, ya, automatically. Ya. Jadi pengulangan yang sampai 90 hari berturut-turut, itu nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi otak kita sudah secara bawah sadar, itu mengatur kegiatannya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebelum subuh, kita lakukan, ya, itu maka setiap sebelum subuh itu otak sudah mengatur. Kita akan bangun, kita akan tadarus. Kalau kemudian setelah habis maghrib kita selalu melakukan tadarus, maka otak itu nanti juga akan secara bawah sadar melakukan tadarus setiap habis maghrib. Nah, yang istimewa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil berjuang hingga 90 hari, dan itu terjadi perubahan anatomis otak kita, itu akan menjadi kebiasaan atau sesuatu yang mudawamah sepanjang hayat. Jadi kalau 90 hari ini kita berhasil, ya, maka insya Allah sepanjang hayat kita akan melakukannya. Karena otak kita sudah mengalami perubahan, ya, perubahan anatomis. Nah, perubahan anatomis ini mengendalikan kegiatan kita. Itu sulit dirubah, ya. Suatu yang sudah menjadi kebiasaan, apakah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, itu sulit sekali untuk dirubah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita punya kebiasaan buruk, ya. Ini kita hilangkan kalau kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu sulit sekali merubah. Orang merokok itu kebiasaan buruk. Ya. Kalau orang sudah terlanjur mempunyai kebiasaan merokok, menghilangkannya itu berat sekali, sulit sekali. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah terbiasa tadarus, ya, pada jam-jam tertentu, untuk menghilangkannya itu juga sulit sekali. Saya sering mencontohkan seperti orang mendorong mobil, ya, mendorong mobil di tempat yang datar, ya. Itu ketika kita mau mulai mendorong itu susah, ya, berat, ya. Tetapi ketika mobil sudah melaju, itu lebih berat menghentikannya daripada menjaga dia tetap melaju. Itulah kebiasaan. Nah, sehingga memang kita mesti, ya, melakukan proses pembiasaan ini sehingga amalan kita itu menjadi amalan yang mudawamah. Mudawamah, amalan yang menjadi kebiasaan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu berpikir lagi untuk beramal, untuk melakukannya. Karena tadi sudah berlangsung secara otomatis. Ini kalau tadarus bisa kita jadikan amalan yang mudawamah, kita punya amalan istimewa. Khairul amali adwamu wengkol. Ya, sebaik-baik amalan itu yang mudawamah, yang jadi kebiasaan. Nah, juga berlaku untuk yang lain. Ya. Sholat misalnya, kita sudah biasa jamaah, nah kalau nggak jamaah itu rasanya Masya Allah, ya. Jadi tahu-tahu kalau waktunya sudah azan itu sudah langsung berangkat ke masjid, ya. Ini artinya sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, untuk menjaga amal itu tetap mudawamah, kita diperintahkan oleh Allah untuk Untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
supaya ke depan semakin baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil sebulan khatam sekali, nanti mau memperbaiki, ditingkatkan menjadi 1,5 kali atau menjadi 2 kali. Nah itu based on data, ada monefnya. Ini perintah Allah di dalam surah Al-Hasr ayat 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cermatilah apa-apa yang telah berlalu untuk kepentingan masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Maha mengetahui terhadap yang kalian lakukan. Ini perintah untuk mencermati apa yang telah kita lewati. Nah, terkait dengan tadarus ini yang telah kita lewati, bulan-bulan kita itu selalu khatam apa tidak? Nah, itu berbasis apa? Nah, kalau kita tanpa data, kita meningkatkannya mau seberapa kita kesulitan. Oleh karena itu, ya, sebaiknya kita punya data. Ya, bulan lalu kita khatam tidak, ya, bulan ini targetnya khatam berapa kali. Nah, ini Ramadan ini momentum, ya, kita mesti mentargetkan khatam, ya, minimal sekali, ya, minimal sekali. Nah, bagaimana cara monefnya? Ya. Ini Bapak-Ibu sekalian, ya, saya membuat sebuah aplikasi Golden Habit namanya, bisa diunduh di Play Store. Penjelasannya ada di YouTube, ini ada apa namanya, ada linknya, bisa nanti dilihat. Insya Allah nanti setelah selesai acara ini saya share di grup. Ya. Nah, dengan aplikasi ini, sekalian, kita bisa merekam pengamalan tadarus kita. Jadi setiap hari ketika kita tadarus, ya, kita mulai dari halaman berapa, mulai jam berapa, nanti berakhir jam berapa, di halaman berapa. Itu demikian kita catat. Ya. Nah, nanti ada scoringnya. 1 bulan itu kita sesuai target apa tidak. Ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan perbaikan karena kita bisa melihat target kita tercapai apa tidak. Ya, kalau targetnya tercapai, alhamdulillah, nanti tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan. Kalau apa namanya belum tercapai, bagaimana kita bisa mencapai. Silakan Bapak Ibu bisa diunduh di Play Store. Ini baru ada di Play Store, yang pakai Apple ini belum bisa. Ya. Dari di Play Store, ketik aja Golden Habits, ya. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, diklik, kemudian di download dan diinstal buat akunnya. Ya. Itu nanti kita bisa apa namanya membuat preferensi, ya. Jadi misalnya puasanya itu kan Golden Habit, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada tadarus, ada membaca. Ya. Nah, ada yang harus menulis preferensinya. Misalnya puasa sunnahnya yang dipilih apa? Ayamul Bid, Senin Kemis, atau Daud. Zakat infak sedekahnya itu yang dipilih berapa persen normanya. Kemudian tadarus Al-Quran, kita memilih khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali, ya, 3 kali, atau 4 kali, atau lainnya. Ya. Mungkin belum berani sekali, baru setengah kali, ya, misalnya. Ini kita bisa tentukan preferensinya, nanti kemudian kita bisa melihat capaian tiap bulan kita kalau tadarus, ya, itu apa namanya? Nah, misalnya kita 1 kali khatam, nah nanti di aplikasi itu ada kita mulai tanggal berapa tadarus, yang mulai jam berapa, selesai jam berapa, kita hafalan awal berapa, halaman akhir berapa, lokasinya di mana. Lokasi itu misalnya di rumah, atau di masjid, atau di lainnya. Ya. Kemudian disimpan. Ya. Disimpan ini, kemudian nanti kita punya apa namanya, Bapak sekalian, punya rekamannya.
Ya, jadi selama 1 bulan kita tadarusnya seperti apa, itu kita punya rekaman, tercapai apa tidak, ya. Nah, ini nanti menjadi bahan evaluasi. Nah, ini melaksanakan perintah Allah, ya. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, adalah kalian mencermati apa yang telah lewat, yang telah kamu capai untuk membuat perbaikan-perbaikan di masa depan, masa berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oleh karena tidak ada moderatornya, kalau yang ingin bertanya dipersilakan langsung saja. Curhat, Pak. Oh, monggo silakan. Bu Maisarah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau saya ini kan kalau tidak Ramadan itu kan belajar sama tafsir segala macam. Ya. Ya, kalau Ramadan saya betul memang target itu 1 bulan itu harus 3 kali itu minimal, Pak. Ya. Betul-betul memang Pak. Nah, ini sudah khatam 30 juz ya hari ini. Jadi hari ini mulai Jumat ini tadi mulai juz 1 lagi gitu kan. Tuh. Nah, terus saya tuh karena dengan adanya Golden Habit yang mulai 2 tahun yang lalu tuh saya mengikuti itu memang luar biasa semangat giroh hati saya, Pak ya. Ya, Allah menunjukkan mungkin sudah umur juga ya, Pak ya. Itu umur Bu semangat buat ini ya. Itu senang sekali dan waktu itu tidak terbatas maghrib isya. Kalau maghrib isya sudah barang tentu pasti karena memang tidak pulang dari masjid, orang masjid dekat rumah gitu. Subuh sampai suruk juga tidak pulang karena rumahnya depan, masjidnya depan rumah, tidak mungkin pulang. Lucu kalau pulang Pak gitu. Nah di antara waktu-waktu lain itu di mana saja saya berada ya memang saya tidak lepas dari Al-Quran minimal 1 juz antara sholat, sebelum sholat dan sesudah sholat itu jangan sampai kurang. Makanya bisa itu hero saya Pak. Jadi sepertinya kayak pamer, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya senang betul Pak ini Pak. Ya. MBBA itu walaupun saya umur juga sama-sama Bu Masriah itu juga belum dimulai yang sulit 3 ini udah nunggu lagi itu Pak sudah begitu. Nah ini curhat saya Pak. Jadi teman-teman saya juga waktu dapat 7 hari kemarin di masjid, Bu Umay lembarannya sudah begitu ya. Saya lebih konsentrasi ke bacaan itu kalau Ramadan Pak. Gitu itu bagaimana Pak? Itu menurut kiat-kiat Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maisarah. Ya, alhamdulillah itu perlu disyukuri. Mudah-mudahan yang lain-lain juga termotivasi, bersemangat untuk ya banyak-banyak bersama Al-Qur'an. Saya kira memang ini amaliyah yang luar biasa, banyak-banyak bersama Al-Qur'an. Ya. Nah, memang idealnya ada waktu-waktu khusus kita. Ya, tadi waktu khusus kemarin sudah kita bahas, paling baik itu adalah dini hari, kemudian antara waktu sholat subuh sampai syuruk, kemudian maghrib sampai isya, dan di sekitar waktu sholat. Iya, betul. Ya. Tapi ini sejawat saya Dr. Susiadi ini dokter anestesi itu. Kadang-kadang waktu maghrib isya dia harus di kamar operasi. Nah, untuk yang punya kegiatan seperti itu fleksibel. Fleksibel. Nah, jadi habis membius itu mungkin sambil menunggu bisa sambil membaca ya. Mungkin di kesempatan lain bisa kita lakukan. Itu fleksibel. Yang penting kita itu memang sering-sering bersama Al-Qur'an. Nah, saya biasanya begini, target saya berapa, ya, waktu utama saya kapan, ya, misalnya waktu utamanya sebelum subuh, ya, dan habis maghrib, serta misalnya subuh hingga suruk, ya, ini waktu utama. Tapi kan tidak setiap waktu itu bisa begitu, kadang-kadang ada tugas menjelang subuh perjalanan, ya. Kemudian atau mungkin maghrib kita sedang dalam perjalanan, itu tidak bisa terlaksana, sehingga target tidak tercapai.
Nah, ketika target tidak tercapai, kita harus ada waktu-waktu untuk kafarot. Jadi misalnya kafarot betul. kita bayar pada waktu-waktu senggang yang Ganti. lain, itu bisa Iya, kita betul itu Pak. Ganti-ganti. ya, jadi diganti. Jadi kalau kita punya target nggak tercapai pada waktu yang kita tetapkan, kita mesti ganti di tempat yang lain. Nah, dengan begitu kita memaksakan diri untuk apa? Untuk tercapai target kita. Ya, awalnya memaksa. Ya, saya kira betul itu, Mbak Sarah. Ya, alhamdulillah. Ya. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah.